Akhir-akhir ini pembahasan mengenai nilai CT hasil pemeriksaan PCR COVID-19 kerap menjadi topik di kalangan tenaga medis dan masyarakat. Nilai cycle threshold atau CT menggambarkan berapa banyak amplifikasi dilakukan dalam pemeriksaan RT-PCR. Sederhananya, makin tinggi nilai CT, maka semakin sedikit material genetik virus yang ada di dalam tubuh. Nilai CT pemeriksaan PCR berpengaruh terhadap salah satu kriteria kesembuhan pasien COVID-19. Misalnya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta memiliki kebijakan memulangkan pasien setelah 10 hari isolasi dan nilai CT di atas 35, meski hasil swab ulang masih positif. Kalau nilai threshold-nya tinggi, di atas 35 dan seterusnya, katakanlah ini adalah nilai untuk kemungkinan penularan itu sangat kecil, bahkan dianggap tidak ada penularan lagi. Ini adalah dari berapa pengalaman dari teman-teman dokter di sini yang sudah melihat bahwa nilai-nilai itu adalah aman untuk kalau sudah dipulangkan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Beberapa tempat isolasi lain tak menjadikan nilai CT sebagai patokan untuk memulangkan pasien. Hal ini yang terkadang membingungkan pasien yang menganggap makin tinggi nilai CT, maka makin rendah kemungkinan menularkan virus. Ketika saya sudah di dalam tempat isolasi, baru dari rumah sakit menelepon mengabarkan CT saya 35,81. Nah, saya mendapatkan informasi itu, kemudian mengingat-ingat lagi, ternyata nilai itu sebenarnya sudah quote and quote aman ya katanya, itu kalau 35. Tapi karena saya sudah di dalam, saya mengikuti proses untuk tetap diisolasi. Gitu. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban menganggap wajar perbedaan tersebut karena dokter memiliki berbagai pertimbangan tersendiri dalam memulangkan pasien. Yang pasti, nilai CT tak dapat dijadikan parameter tunggal. Butuh pemantauan aspek klinis lain sebagai evaluasi. Selain itu, juga ada beberapa faktor lain sebagai pertimbangan. Ini juga harus memperhatikan 3 faktor. Faktor yang pertama adalah, artinya boleh beda-beda. Faktor pertama adalah mengenai kapasitas layanan kesehatan, kapasitas bed, kapasitas ICU 1. Yang kedua, bagaimana ketersediaan laboratorium dan reagensianya. Ketiga, bagaimana situasi epidemiologi yang terakhir, bukan yang